إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna bi karamika ilma ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian Syarah Al-Waraqat dan kita mulai dari Takhsisus Sunnah. Takhsis as-sunnah yaitu dalil sunnah dikhususkan oleh Alkitab, as-sunnah ataupun qiyas. Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizallah, al-qismu tsani takhsisus sunnah. Ini sebelum pembahasan al-mujmal dan mubayyan. Ya. Takhsisus sunnah, pengkhususan terhadap hadis Nabi atau sunnah Nabi SAW. Qal wal mukhassisu laha kitabun aw sunnatun mithluha aw qiyas. Mukhassis, pengkhusus itu pengkhusus terhadap laha, yaitu terhadap sunnah. Al mukhassisu lis sunnati. Apa saja kitab Al-Quran bisa mengkhususkan sunnah atau sunnah mithluha. Sunnahnya juga mengkhususkan sunnah. Jadi antara hadis ada yang saling mengkhususkan hadis lain. Atau qiyas bisa mengkhususkan hadis. Yang pertama, takhsisus sunnati bil kitab. Mengkhususkan sunnah dengan Alkitab. Contohnya apa? Contohnya perkataan Nabi SAW dalam hadisnya. Ini hadisnya. Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang seluruhnya. Ini am. Ya kan? Uqatilun nasa. Memerangi seluruh orang. Maka mafhum dari an-nas, seluruh orang diperangi oleh Rasulullah SAW. Hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka rela untuk mengucapkan la ilaha illallah. Paham di sini kan? Jadi zahir dari hadis ini apa? Apa zahirnya, hukumnya? Zahirnya adalah bahwasanya Rasul diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia. Sampai seluruh manusia ini mengatakan apa? La ilaha illallah. Gitu ya? Maka dikatakan khussa biqaulihi ta'ala, maka dikhususkan dengan perkataan Allah Ta'ala surat Taubah 29, hatta yu'tul jizyata an yadi wa hum saghirun, sampai mereka memberikan jizyah baru tidak Rasulullah SAW perangi. Jizyah itu apa ikhwan? Upeti ya. Membayar upeti. Ya. Jadi ini dalam konteks memang peperangan. Kemudian kaum muslimin menang. Maka senantiasa Rasulullah tetap memerangi orang-orang kafir ini. Tetap Rasulullah perangi. Sampai mereka, orang-orang kafir ini membayar apa? Membayar upeti. Maka ketika setelah membayar upeti, maka tidak terjadi qital. Tidak diperangi oleh Rasulullah SAW. Gitu. Faham di sini, ikhwan? Umumnya di sini adalah apa? Semua manusia diperangi oleh Rasulullah SAW dalam konteks perang ini. Tapi dikhususkan kemudian dikecualikan ada orang-orang khusus, yaitu orang-orang yang membayar upeti. Yang bayar upeti berarti diperangi enggak? Baik, sekarang pertanyaannya, mana yang hadis, mana yang ayat? Yang hadis adalah umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ya. Ini hadis. Ini hadis masih umum, ikhwan. Kemudian ada ayat hatta yu'tul jizyata an yadi wa hum saghirun. Ayat ini mengerucutkan dan mengkhususkan keumuman hadis ini. Berarti ini namanya apa? Takhsisus sunnati bil kitab. Mengkhususkan hadis dengan alat apa? Dengan Al-Quran.
Faham ikhwan? Ya, tapi kemudian yang kedua. Takhsisus sunnati bis sunnah. Mengkhususkan sunnah dengan hadis lainnya. Jadi ada hadis A. Hadis A ini umum. Ada hadis B lebih khusus. Maka hadis B ini kerjaannya apa? Kerjaannya mengkhususkan yang umum ini. Sehingga yang tadi global hukumnya menjadi lebih spesifik hukumnya. Karena ada pengkhususan. Nah, contoh perkataan Nabi SAW. Fima saqatis sama'u al-ushr. Fima saqatis sama'u al-ushr. Al-ushr. Yaitu di sini ada zakat apa ikhwan? Ini tentang zakat apa ikhwan? Pertanian bukan? Kan ini tentang zakat pertanian. Berapa zakat pertanian? Zakat pertanian beda dengan zakat perdagangan umumnya ya. Ushr itu berapa? Sepersepuluh berapa persen, Pak? 10%. Lebih banyak mana berarti? Zakat dagang atau zakat pertanian? Zakat dagang berapa? Enggak, 10% itu berapa tuh? Sepersepuluh itu berapa persen ya, dari 100? 10 ya? Berarti bisa dikatakan 4 kali lipatnya kah? Dari zakat perdagangan. Zakat perdagangan berapa? 2,5. 2,5 dari 100 gitu kan ya? Kalau ini 10% dari 100. Ya. Fima saqatis sama'u al-ushr. Artinya pertanian yang dihujani oleh langit zakatnya 1/10 atau 10%. Oke? Nah, kemudian ini kan mencakup umum ya, mencakup penghasilan pertanian antum fil qalili wal kathir. Entah nanti panennya banyak atau sedikit, pokoknya keluarkanlah 1/10. Ya. Itu kan? Jadi antum berapa ton nanti hasilnya gitu. Mau berapa ton kayak hasilnya gitu. Ya, karena namanya pertanian ini kan curahan hujan dari Allah. Kita tinggal apa? Tinggal ya kita ikhtiar dengan nanam dan seterusnya, membajak dan seterusnya. Bikin orang-orang sawah. Kan habis itu khalas kan ya. Petani enggak mengurusi tiap butir dari ininya butir dihitung kemudian Allah musta'an itu. Enggak mungkin. Ya, burung-burung makannya itu urusan burung itu dengan Allah gitu. Nah, maka kata Nabi fima saqatis sama. Makanya tumbuhan-tumbuhan ini dicurahkan oleh Allah Ta'ala hujannya dari langit. Jadi Allah Ta'ala yang melakukan penyuburannya gitu tanpa campur tangan Anda wahai petani. Walaupun dia dikasih pupuk dan seterusnya. Tapi kan ditinggal habis itu di rumah. Ini am atau khas. Maka ketika ini am untuk yang qalil atau katsir. Maka ketika panen, kalau zahir dari hadis ini, pokoknya yang penting panen dan ini sawah ini atau tanaman-tanaman ini ya dari langit curahan hujannya, maka 1/10. Tapi kemudian khussa biqaulihi laisa fima duna khamsati awsuqin sadaqah. Tidak ada sedekah atau sedekah di sini maksudnya sedekah wajib, zakat. Tidak ada zakat pertanian yang hasilnya di bawah 5 ausuk namanya. Nah, ini Anda belum bisa katakan berapa 5 ausuk. Pasti yang kayak gini ulama berselisih berapa. Jadi kalau misalnya hasil dari pertanian antum enggak sampai 5 ausuk, maka tidak terwujud zakat padanya. Gitu ya. Paham di sini, kawan? Tadinya itu hadisnya itu umum. Mau berapapun penghasilannya dari pertanian itu. Tapi kemudian dibatasi oleh Nabi SAW, laisa fima duna khamsati awsuqin sadaqah. Di bawah 5 ausuk ya ada sedekah. Enggak ada kewajiban zakat. Gimana ya, kawan? Paham di sini? Putra paham, Putra? Paham nggak? Gimana? Antum lagi masa whatsappan sama siapa? Lagi ngapain? Oh, kitab ini? Tapi nggak paham? Masya Allah. Ajaban li amri Putra. Oh, jadi nggak paham karena belum ketemu. Minimal dengerin aja dah. Udah, cukup dengerin aja. Kalau dengerin tadi paham. Tadi sudah takhsisus sunnah bis sunnah. Sekarang takhsisus sunnati bil qiyas. Mengkhususkan sunnah dengan
dengan qiyas. Wa mithaluhu qauluhu. Misalnya adalah perkataan Nabi SAW. Al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa taghribu amin. Bikr dengan bikr, perawan dengan jejaka. Ya. Paham di sini kan? Bukan perawan dengan perawan. Ya. Perawan dengan perjaka. Jadi perjaka juga bikr. Iya. Bikr. Iya. Perawan dengan perjaka. Maksudnya ini ghair muhsan, yaitu yang belum menikah. Belum pernah menikah secara sah syar'i. Maka ketika kedua ini berzina, apa hukumannya? Jald, cambuk berapa kali? 5. Wa taghribu amin. Dan diasingkan 1 tahun. Diasingkan selama apa? 1 tahun. Paham di sini kan? Kalau ini hukum dilakukan, berapa banyak yang diasingkan sekarang? Mungkin antum melihat banyak anak-anak SMA kemudian nggak masuk sekolah. Karena apa? Diasingkan. Sebabnya apa? Zina. Al-bikr bil bikr. Iya. Kalau diterapkan ya, banyak anak-anak kampus, mahasiswa nggak masuk ke apa? Nggak ikutan demo lagi. Kenapa? Lagi diasingkan. Di Nusa Kambangan. Iya. Bersama para ular kobra dan rawa-rawa. Iya mestinya gitu. Kalau kayak gitu diterapkan, remaja-remaja ini nggak jadi soleh insya Allah. Nggak mau berzina mereka. Karena diasingkan dan dicambuk dulu lagi habis itu. Sebelumnya dicambuk dulu. Udah 100 cambukan, itu lecetnya seberapa ya? Diasingkan pula, jauh dari emaknya. Ayo. Enak gak? Ya nggak enak. Ya kalau kayak gitu ceritanya, yakin bakal banyak yang soleh seperti Alwi ini. Masya Allah. Ya. فخص من الحديث العبد قياسا على الأمة التي ثبت تنصيف الحد عليها بالقرآن كما تقدم. Maka tadi hadis yang udah mapan, al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa taghribu am, ini udah. Ya. Tapi kemudian dikhususkan dari hadis ini ada yang namanya qiyas. Qiyas yaitu budak dikiaskan. Budak dikiaskan al-amah. Budak dikiaskan al-amah allati thabata tansiful haddi 'alaiha bil Qur'an. Yang mana dalam Al-Qur'an, lihat di atas, lihat di nomor 4 takhsisul kitab bil qiyas, lihat. Dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa 25, kelihatan enggak? Fa in ataina bi fahishah. Kalau misalnya budak-budak wanita itu melakukan zina, fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Maka budak-budak wanita itu akan mendapatkan separuh hukuman. Jadi budak perempuan ini, budak wanita ini, amah ini mendapatkan separuh hukuman. Paham ya, kawan? Gimana? Paham? Ya itu ya, ini budak ya, budak wanita nih. Maka tadi hadisnya gimana? Perawan sama perjaka berzina, maka mendapatkan cambukan 100. Oke? Dan pengasingan setahun. Bagaimana dengan budak? Taib, budak apa dulu nih? Budak wanita. Kalau budak wanita, ayat di surat An-Nisa 25 udah. Fa in ataina bi fahishah fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Gimana, paham? Nah, kemudian bagaimana dengan budak laki-laki? Budak laki-laki dikiaskan dengan budak perempuan. Tidak ada nas khusus untuk budak laki-laki dalam melakukan perzinahan. Tapi dikiaskan dengan budak perempuan, disamakan. Yaitu sama-sama apa? Tansif, terjadinya tansiful had. Yaitu tansif. Tansif, nisf itu setengah. Dikasih hukuman setengah dari yang baku. Fayujladul abdu khamsina jaldatan kama marra fi takhsisil kitab bil qiyas. Maka dihukum cambuklah
budak laki-laki ini sebagai qiyas terhadap amah, ya, yaitu budak perempuan. Jadi berapa kali budak laki-laki dicambuk? 50 kali. Gitu, 50 kali. Padahal kan di hadis apa? Umum ya. Al-bikru bil bikr. Itu perawan dan jejaka. Enggak disebutkan budak, enggak disebutkan merdeka. Umum, siapapun yang penting manusia. Tapi dikhususkan untuk budak laki-laki dan juga budak perempuan dengan, kalau budak perempuan dikhususkan dengan apa? Dengan ayat, kalau budak laki-laki dikhususkan dengan qiyas terhadap ayat tersebut. Itu maknanya, ya. Wa takhsisul kitabi was sunnati bil qiyas huwa al muradu biqaulil musannif rahimahullah wa takhsisun nutqi bil qiyas. Taksis Al-Quran dan Sunnah ditaksis dengan qiyas, itu disebut oleh musannif namanya takhsisun nutqi bil qiyas, yaitu mengkhususkan nutq, yaitu wahyu dengan qiyas. Thumma bayyana anna al-maqsuda bin nutq al-kitab was sunnah. Kemudian beliau jelaskan, Al-Juwayni jelaskan bahwa maksud dari nutq adalah Al-Kitab dan As-Sunnah. Wa inna ma jaza takhsisul kitabi was sunnati bil qiyas li'anna al-qiyasa yastanidu ila nassin min kitabin aw sunnah. Kenapa boleh mengkhususkan Al-Quran dan Sunnah dengan qiyas? Padahal qiyas itu kan analogi manusiawi. Kenapa boleh? Karena pada asalnya al-qiyas yastanidu ila nassin min kitabin aw sunnah. Karena pada asalnya qiyas itu mustanadnya, ya, sandarannya itu adalah nas juga dari Al-Quran dan Sunnah. Faka'anna al-mukhassisa huwa dzalika nas, seolah-olah mukhassis, yaitu pengkhususnya itu adalah nas tersebut. Jadi dalam kasus al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa taghribu 'am, maka seolah-olah yang mengkhususkannya adalah kalimat wa in ataina bi fahishatin fa 'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati min al-'adzab. Faraja'a al-amru ila takhsisil kitabi was sunnati bimithlihima. Maka kembalilah perkara ke pengkhususan Al-Quran dan As-Sunnah dengan Al-Quran dan As-Sunnah juga, walaupun zahirnya dengan qiyas. Paham di sini, ikhwan? Kita lanjut ke al-mujmal wal mubayyan. Tapi kita memahami definisi mujmal aja dulu, ya. Adapun sebab-sebab ijmal ini panjang, insyaallah pada waktunya. Berkata Al-Juwayni rahimahullah, wal mujmalu maftaqara ila al-bayan wal bayanu ikhraju syai' min hayyizil iskali ila hayyizit tajalli. Kemudian nanti ada yang namanya an-nas, ada yang namanya nas, ya. Dalam usul fikih ada yang namanya nas. Nas di sini bukan artinya teks, tapi nas ini lebih dari zahir. Nanti kita bahas pada waktunya, atau itu adalah zahir. Al-mujmal maftaqara ila bayan, ilal bayan. Al-mujmal adalah apa yang membutuhkan penjelasan, maka itu adalah mujmal. Pokoknya apapun yang membutuhkan penjelasan, maka itu adalah sesuatu yang mujmal bagi antum. Ya, apapun itu. Ya. Maka ketika antum mendapatkan sesuatu yang antum belum begitu paham dan masih butuh penjelasan, maka itu sifatnya mujmal buat antum. Maftaqara ilal bayan, apa-apa yang membutuhkan apa? Penjelasan. Taib. Kemudian jadi di sini akan ada namanya mujmal, akan ada yang namanya mubayyan, ya, akan ada namanya nas. Mana yang paling kuat? Ya, nas paling kuat. Ya. Karena nas ini adalah yang sudah itu saja maknanya, khalas. Tapi mujmal itu ambigu, ada beberapa makna, ada beberapa posibilitas. Mubayyan adalah apa yang terjelaskan setelah tadinya apa? Mujmal. Maka dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan sebagai penjelas, i'lam anna al-lafza min haitsu dalalati 'ala al-ma'na lahu halatan. Ketahuilah bahwa saya lafal dari segi dalalah petunjukan makna itu ada dua kondisi. Namanya nas, lafal ada dua kondisi. Dari segi antum harus memahami maknanya apa. Yang pertama,
yaitu an-nas. Yang kedua yaitu mujmal. Yang pertama, an yadulla ala ma'nan wahid. Kalau dalam kalam tersebut, lafal tersebut menunjukkan maknanya cuma itu saja khalas, maka ini namanya apa dalam usul fikih? An-nas, nas namanya nas. Nas namanya. Karena kalimatnya ini hanya menunjukkan satu perkara. Orang sudah paham. Maka ini namanya apa? Nas. Misalnya ikan bilang, Ustaz, ayo Ustaz kita beli laptop. Ayo Ustaz kita beli laptop untuk fasilitas kajian. Oke. Lafal laptop ini nas atau mujmal? Antum memahami laptop ini laptop bukan? Ya laptop, khalas. Berapa makna? Satu. Maka ini namanya zahir ini namanya nas. Oke? Tapi kalau misalnya ikin bilang, Ustaz, mari yuk kita beli perlengkapan atau peralatan atau inventaris kajian. Ini namanya nas atau mujmal? Mujmal. Kenapa mujmal? Karena masih ada beberapa kemungkinan dan ihtimal maksud dari ikin. Boleh jadi kamera, boleh jadi meja, boleh jadi kipas angin, lighting, dan seterusnya. Ya kan? Maka yang mujmal ini memerlukan apa? Bayan. Maka disebutlah mujmal adalah maftaqoril bayan. Maka ketika ingin bilang, satu yuk kita beli perlengkapan kajian. Kan di benak anak ini ada banyak gambaran apa aja inventaris kajian. Maka anak minta kepada Kin, antum bayin, jelaskan spesifikasi. Sebutkan apa saja yang ingin antum beli. Maka kemudian Ikin pun bilang, yang ana ingin beli adalah laptop dan kamera serta lighting. 3 itu. Maka setelah Ikin menyebutkan itu namanya laptop, lighting, dan seterusnya yang disebutkan dia, itu namanya mubayyan. Telah dijelaskan. Paham di sini, kawan? Tapi kadang-kadang sesuatu yang mujmal itu bisa termaklumi maksudnya. Sesuatu yang mujmal itu bisa termaklumi maksudnya walaupun belum dijelaskan. Nah, misal kita ini pas live streaming ada berkali-kali error di kamera, misal aja. Maka suatu ketika Iken pun bilang kan, Ustaz, kita beli yuk perlengkapan buat kajian live streaming terutama, oke? Ini masih mujmal ya. Tapi kemudian Anda memahami sesuatu di sini. Ini Iken bicara gini setelah kemarin kita ada error di kamera kita. Maka yang terbetik di benak apa yang dimaksud Iken sekarang? Kamera. Maka apa yang terbetik di benak antum karena mungkin berdasarkan pengetahuan yang kuat, maka ini namanya zahir. Ini namanya apa? Zahir, gitu. Oke? Dan itu persangkaan yang kuat gitu loh. Zahir yang zahir di benak antum. Lawannya zahir apa? Lawannya zahir adalah muawwal. Ya, jadi ini semua istilah-istilah dalam usul fiqih. Ada mujmal, ada mubayyan, ada nas, ada zahir, ada muawwal. Jadi kalau misalnya an yadulla ala ma'an wahid, hadha huwa nas. Yang kedua. Jadi kalau misalnya ada satu doang, maka ini nas. Yang kedua, an yahtamila ma'nain fa akthar. Lafal ini mengandung dua maksud, dua makna, atau bahkan lebih. Fa in kana, maka dirinci sini. Fa in kana ala haddin sawa fa hadha mujmal. Kalau misalnya dua makna atau lebih ini satu derajat, maka ini mujmal. Apa mujmal? Ada banyak posibilitas gitu loh. Dan masing-masing kuat atau masing-masing sederajat. Kayak tadi Ikin bilang tiba-tiba nggak ada apa. Ustaz, yuk kita beli apa? Inventaris atau peralatan. Maka di benak Anda memahaminya apa? Banyak peralatan dan tidak ada salah satu dari peralatan tersebut yang unggul di benak Anda.
Speaker iya, kamera iya, laptop iya, meja iya, dan seterusnya. Lighting iya, itu semua masuk ke dalam neraka. Maka ini namanya apa? Mujmal, ambigu, global. Wa in kana ahaduhuma adharu minal akhar. Kalau misalnya salah satu dari apa yang Anda pikirkan tentang apa yang mau antum belikin, maka ini lebih azhar, lebih zahir, lebih terbesit di benak, wa arjah, dan lebih apa? Dan lebih rajih, lebih kuat. Fahamluhu 'ala rajihi huwa zahir. Maka ketika antum mengambil versi kuatnya di benak antum dari tafsiran, maka itu yang disebut apa? Zahir. Wa hamluhu 'ala marjuhi huwa muawwal. Dan kalau antum kemudian malah justru menafsirkannya dengan sesuatu yang marjuh, sesuatu yang lemah, maka antum melakukan apa? Melakukan takwil, maka hal tersebut menjadi muawwal. Kayak contoh tadi, Ikin bilang kan, Ustaz, kita beli peralatan Ustaz, ini. Maka kan tadinya Anda mujmal nih, apa ya maksud peralatan inventaris kajian apa aja disebutkan gitu. Kemudian, antum kan kemarin kan komplain soal kamera. Antum pengen beli kamera ya? Maka pikiran Anda tentang kamera yang tidak disebutkan oleh ini, maka ini namanya apa? Zahir. Tapi kalau misalnya takwilkan maksud dari peralatan, maksud dari peralatan apa namanya? Kajian, itu bukan peralatan ini, bukan. Tapi manusianya yang bisa diperalat pas kajian. Ini makna jauh banget ini. Maka ini namanya makna apa? Muawwal. Yaitu hasil takwil. Gimana, ikhwan? Bisa dipahami nggak di sini? Insyaallah gampang kok insyaallah ya. Wal mujmalu lughatan. Mujmal secara bahasa itu apa? Al-majmu'. Mujmal secara bahasa adalah al-majmu'. Wa minhu ujmila al-hisabu idza jumi'a wa ju'ila jumlatan wahidah. Ujmila yaitu jumi'a al-hisab, ya. Wa yutlaqu 'ala mubham. Jadi mujhal dan mubham itu sama. Mujmal ya. Tetapi dalam ilmu hadis tidak bisa kita sebut mujmal untuk perawi hadis yang tidak disebut namanya. Perawi hadis yang tidak disebut namanya mubham, bukan mujmal. Ya, namanya mubham bukan mujmal. Min ujmilal amr ay ubhima wal mubham a'ammu minal mujmali umuman mutlaqa. Fa kullu mujmal mubham wa laysa kullu mubhamin mujmalan. Fa in qulta li shakhsin tasaddaq bi hadha ad-dirham ala rajul fa hadha fihi ibham wa laysa fihi ijmal lianna ma'nahu la iskala fihi. Baik, itu tinggalkan. Sekarang wal mujmalu istilahan. Mujmal secara istilah adalah maftaqaril bayan. Apa yang membutuhkan penjelasan maka itu mujmal. Maka dikatakan di sini faqauluhu ma ay lafz, lafal yang iftaqara, yang membutuhkan, ay ihtaja ila bayan imma biqaulin wa fi'il, membutuhkan penjelasan baik perkataan maupun perbuatan. Ya, jadi kalau mujmal apa yang membutuhkan penjelasan baik berupa perkataan atau perbuatan, pokoknya dijelasin mujmalnya. Li'annal murada minhu lam yattadih, karena sesuatu yang mujmal itu ada sesuatu yang belum matang untuk diketahui rincinya. Apa sih maksudnya gitu. Waqil mahtamala ma'nain aw akthar la maziyata li ahdima aw ahadima lil akhar. Ada yang mengatakan bahwa mujmal adalah apa yang mengandung dua makna atau lebih, yang mana masing-masing dari makna-makna tersebut tidak ada maziyah dan kelebihannya atas yang lain sehingga 50-50. Maka ini namanya mujmal, masih sangat ambigu sehingga antum kebingungan dan antum bertanya kepada orang itu mana penjelasannya supaya keluar dari keterbingungan ini. Ya, taib. Untuk syarah warqat kita sampai situ insyaallah. Kita lanjut sedikit kajian kitab Mental Juara insyaallah taala. Sebentar ana mau cuci muka dulu.